Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kembali saya menyapa saudara di pesan Courage Message di channel YouTube Marganda Sialagan. Hari ini saya berbagi pesan untuk kita, bagaimana kita melihat keadaan diri kita, apakah ada yang menghalangi kita. Pesan hari ini tentang bagaimana kita harus menyingkirkan apa yang menghalangi kita tidak bisa maksimal, apa yang menghalangi kita tidak bisa mendekat dengan Tuhan, apa yang menghalangi kita tidak bisa mendapatkan jawaban daripada doa kita. Doa setiap orang terus naikkan kepada Tuhan, tapi sering doa yang kita naikkan sama seperti sedang menghantam langit-langit, tidak tembus sampai ke tujuan. Apa yang menjadi penghalangnya? Hari ini saya berbagi pesan ini kepada kita. Mari kita merenungkan apa yang menjadi penghalang kita. Apakah Tuhan tidak mendengar doa-doa kita? Saya percaya Tuhan mendengar. Tuhan kita tuli? Tidak. Never once. Tak sekalipun. Dia tidak akan pernah tuli. Dia tidak akan pernah tidak mau mendengar doa kita. Dia pasti mendengar doa kita. Dia adalah Allah yang menjawab doa. Percayalah. Kenapa kita sering meminta bahkan tidak sampai kepada kita? Atau sama seperti saudara sudah berangkat dari Medan menuju daerah Sibolga, terus paket dikirimkan kok tidak nyampe-nyampe. Ada apa? Apakah ada yang menghalanginya? Atau ada yang merampas di tengah jalan? Atau ada yang membuat salah alamat? Nah, hari ini jangan sampai pesan yang diberikan Tuhan kepada diri kita salah alamat. Jangan sampai berkat yang diberikan kepada kita itu salah alamat. Allah sudah menjanjikan Dia akan menggenapi apa yang disampaikan kepada kita. Tapi keputusan bagi kita, apakah kita sedang membuat tembok pembatas dengan Tuhan? Apakah kita memisahkan diri dengan Tuhan? Paulus sudah menjelaskan, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Baik kelaparan, baik pedang, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Lalu kenapa ada orang terpisah dari Tuhan? Karena dirinya sendiri. Dia yang buat dia terpisah. Sama seperti, apakah surga ini diciptakan kepada beberapa orang saja? Tidak. Allah menciptakan surga kepada seluruh umat manusia ciptaannya. Lalu kenapa orang tidak masuk surga? Dia yang membuatnya. Itu pilihan bagi setiap orang. Lalu neraka diciptakan bukan untuk manusia. Allah tidak pernah menjanjikan neraka untuk manusia. Itu neraka diberikan kepada malaikat-malaikat yang membangkang, iblis yang memberontak dari Tuhan. Lalu kenapa ada orang masuk neraka? Itu pilihan yang kita ambil. Apakah kita mau masuk surga atau kita masuk neraka? Apakah kita mengikuti perkataan Tuhan atau mengikuti perkataan si jahat? Kita diarahkan menuju kepada kebinasaan. Di awal kita sudah mendengar tadi pesan, sesungguhnya bukan kurang panjang tangan Tuhan. Tangan Tuhan bukan tidak bisa untuk menjangkau kita. Tangan Tuhan itu sanggup mengangkat setiap orang. Bukan tidak bisa Dia mengangkat kita. Bukan terlalu berat diri kita. Dan bukan Tuhan tuli. Allah kita akan mendengar semua seruan kita. Semua doa-doa kita Dia pasti mendengar. Sebab saya mengajak kita hari ini, marilah untuk mau berdoa kepada Tuhan. Bertekunlah berdoa kepada Tuhan. Lalu kenapa Tuhan tidak mendengar? Lalu kenapa kita tidak mendapatkan jawabannya? Dijelaskan dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Sesungguhnya yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatan. Kejahatan yang justru kejahatan yang kita lakukan justru akan memisahkan kita dari Tuhan, membuat kita jauh, memberangkatkan kita untuk meninggalkan Tuhan, memberikan arah kejahatan, memberikan arah kompas yang salah. Tujuan kita itu jelas sampai ke tujuan, tapi di tengah jalan Dia memberikan Allah melintang, Dia memberikan penghalang-penghalang, Dia memberikan hal-hal yang membuat kita salah tujuan. Nah, hari ini coba cek diri kita,
apakah ada dosa-dosa yang kita kerjakan, apakah ada kejahatan-kejahatan yang kita kerjakan sehingga kita tidak mendapatkan respon yang baik, sehingga kita tidak mendapatkan berkat itu, apa yang dijanjikan tidak sampai kepada kita, ataukah ada rubah-rubah yang mengambil, merampas menjadi milik kita. Dengar baik, ini waktunya kita mencek diri kita, ini waktunya kita introspeksi diri kita, ini waktunya kita merenungkan, tidak mempersalahkan orang lain. Itu gara-gara mereka jahat kepadaku, itu gara-gara mereka curang, itu gara-gara orang-orang nepotisme sehingga aku diperlakukan tidak adil, aku dikucilkan. Nah, kita menganggap mengasihi diri sendiri, kita tidak mencek diri kita, tidak coba evaluasi. Ingat pelajaran-pelajaran di sekolah itu sudah buat pembelajaran, setelah dibuat pembelajaran semua pembahasannya lalu dibuat di terakhir itu evaluasi. Evaluasi sebelum pelajaran bagaimana, baru ada ujiannya. Nah, kita setelah diajari oleh Tuhan, kita perlu mengevaluasi. Kalau kita tidak evaluasi sendiri dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan ini, kita tidak tahu, bahkan sering salah menanggapi, salah memahami. Itu sudah sangat bagus pemerintah memberikan gambaran. Setelah belajar, ada evaluasi dulu, review ulang, ingat kembali apa yang dipelajari, kira-kira kesimpulannya bagaimana. Setelah itu ada ujian yang akan dijawab soal-soalnya, akan dipahami yang telah dipelajarin, baru dia akan mengerti bagaimana cara menjawabnya. Jika dia tidak pahami, dia tidak pelajarin, dia tidak evaluasi, dia tidak akan tahu bagaimana menjawab dengan benar. Ujian-ujian kehidupan terus datang sini berganti, setiap hari akan datang tantangan-tantangannya. Buat kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Hari-hari ini ada anak-anak sekolah yang ujian. Sebelum ujian diingatkan guru-gurunya, anak-anak kita akan ujian, ambil dari materi ini, materi-materi ini, pelajari dengan baik ya. Dengan kata lain, guru sudah mengajak anak untuk mengevaluasi kembali, baru mereka diuji tentang ujiannya. Nah, setelah mereka ujian, lihat paham atau tidak, mengerti, nilainya anjlok atau nilainya makin bagus, hasilnya akan nambah. Dari mana kita tahu makin baik? Dari hasil dia sudah evaluasi kembali. Hasilnya tidak baik, berarti dia tidak mengevaluasi, tidak mempelajari, tidak ngerti apa yang dipelajari. Seringkali juga kita tidak mengerti apa yang kita pelajari kehidupan ini. Kita tidak mau tahu. Kalau kita mau tahu melalui apa yang terjadi ini, Tuhan sedang mengajari kita, maka kita akan bisa dikuatkan. Kita akan semakin percaya diri, bangkit menghadapi tantangan ujian di depan kita. Kita tidak akan loyo, tidak akan mempersalahkan pasangan suami istri, tidak akan mempersalahkan orang tua, tidak akan mempersalahkan anak, tidak akan mempersalahkan teman kerja, tidak akan mempersalahkan pendeta, tidak akan mempersalahkan orang-orang sekeliling kita. Tapi kita belajar cross check. Ini kemarin materi ujian yang kuterima, ini kemarin materi pembelajaran yang kuterima dari Tuhan, sehingga ujian kehidupan ini aku akan belajar siap menghadapinya. Aku tidak mau kalah lagi, tidak menjadi orang-orang yang gagal, tidak orang yang menjadi pantang menyerah. Saudaraku, begitu banyak orang menyerah dalam ujian kehidupan, ambil shortcut, sudah tahu shortcut, jalan singkat, potong jalan, sehingga akhirnya salah memahami. Saya kemarin nonton film Wonder Woman 84 itu kisah dia masih kecil, dia belajar, berjuang, mengikuti kontes, dia yakin dia benar, dia yakin dia menang, lalu dia berjuang, berhasil menang. Sambil dia melalui tahap demi tahap, dia pernah ke belakang, dia bikin dekat lawan-lawanku, bisa menghadapinya. Dia terus berjuang, dan dia melihat ke belakang, wah, udah makin dekat mereka, aku berjuang lagi, wah, makin jauh mereka, aku semangat lagi. Sambil dia tertawa melihat ke belakang, dia lihat, wah, makin jauh mereka. Tanpa sadar ada aral melintang di depannya, ada semak yang menjatuhkan dia, dan itu justru membuat dia gagal, kalah. Tapi dia tidak akan bisa kalah. Dia berpikir dengan cerdik, itu ada seperti selokan terowongan, kenapa tidak pakai shortcut ini? Dia lewati, berhasil, dia yang lihat, dan dia bisa sampai melewati batas-batas teman-temannya. Tapi juri sudah melihat ada yang aneh. Kenapa semua berhasil melalui dengan tanda-tandanya, kenapa ini yang satu itu tidak? Lalu dia sudah mendekati garis finish, dia bersiap-siap untuk menggapai kemenangan. Dan dia akan menggapai kemenangannya, lalu tiba-tiba hewan pengujinya angkat dia. Kau tidak bisa meraih kemenangan. Aku pasti menang. Kau tidak akan bisa menang karena kau gagal. Aku gagal karena kau halangi. Tidak ada pahlawan yang lahir dari pembohongan.
Kita harus menjadi orang jujur, kita harus terbuka, kita harus mau dipulihkan oleh Tuhan supaya kita menjadi orang pahlawan-pahlawan. Tidak ada pahlawan yang lahir dari dosa, tapi pahlawan akan lahir dari kehidupan orang yang mau berubah dari dosa, ditahirkan maka menjadi pahlawan-pahlawan. Tidak ada orang yang bisa mendapat berkat Tuhan kalau dia masih memiliki batas penghalang. Tapi begitu batas penghalang itu disingkirkan, dia akan mendapatkan berkat curahan air seperti like a rushing stream, air yang deras dari tempat yang sempit mengalir dalam kehidupannya. Di sini kita melihat bahwa orang-orang yang curang dalam hidupnya, dia berpikir dia semakin bisa menggapai jawaban dengan shortcut yang dia buat. Allah tidak ingin kita mengambil jalan pintas dalam hidup ini. Untuk sampai ke surga ambil jalan kita sekarang saja belum bisa. Tapi kita harus menjalani tahap demi tahap, proses demi proses kita lalui, tahap demi tahap kita lewati. Kita bisa sampai ke tujuan dengan tenang, dengan damai, dengan gembira. Aku bisa melewati kebenaran. Hari ini lihat pesan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengingatkan kepada saya, kalian mengeluh, kalian merasa sudah berdoa, merasa sudah berbuat baik, merasa sudah beribadah, merasa sudah hidup paling benar, tapi mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mendengar? Kenapa Tuhan tidak menjawab? Apa Tuhan tuli? Apa Tuhan tidak sanggup mengangkat kami, membebaskan kami? Dengar baik. Seberapa besar pun dosa kita, Tuhan bisa hapuskan, Tuhan bisa bersihkan. Seberapa berat masalah kita, Tuhan bisa angkat. Seberapa sakit yang dialami, Tuhan bisa sembuhkan. Seberapa miskinnya manusia, Tuhan bisa perkaya. Karena Dia Tuhan. Tuhan yang sanggup mengalahkan segalanya. Tuhan yang sanggup mengurus segalanya. Tuhan yang sanggup mengatasi segalanya. Dialah Tuhan. Yang menjadi perusaha ini harus kita singkirkan. Itu dosa harus kita singkirkan. Kita tidak akan bisa melihat Tuhan kalau kita dalam dosa. Yesus sudah mengatakan, orang yang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Itu janji Yesus. Berarti sebaliknya, kalau dia tidak melihat Allah, kenapa? Karena ada dosa. Dia tidak melihat Allah dalam keadaan hilang. Dia tidak melihat Allah dalam masalah. Dia tidak melihat Allah dalam badai itu. Dia tidak melihat Allah sedang bekerja dalam melalui masa-masa kehidupan. Tapi yang dilihat adalah kelemahan. Dia melihat kekurangan. Dia melihat semua ini menghantui hidupnya. Dia hanya pengen melihat hantu. Dia melihat hal supernatural saja, hal-hal yang duniawi. Dia tidak pengen melihat hal yang ilahi yang dari Tuhan. Dia tidak mau fokus kepada Tuhan. Dia cukup dengan apa yang dunia. Dengar baik. Allah tidak menjanjikan dunia menjadi tempat kita. Allah tidak menjanjikan kita hadir ini hanya untuk terlena dengan dunia ini. Allah tidak menjanjikan kita hidup sementara. Allah menjanjikan kita hidup kekal bersama dengan Dia. Sebabnya mari jangan sampai putus hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai kita menjauh dari Dia. Jangan sampai kita pergi dari Dia. Tapi biarlah kita mendekat kepada Tuhan. Biarlah kita semakin mau memberi diri. Biar kita tidak punya penghalang dengan Tuhan. Allah tidak mau membatas dengan kita. Tapi kita tanpa menyadari dengan keangkuhan hidup, dengan kesombongan diri, dengan kepuasan akan hal duniawi, buat benteng-benteng penghalang dari Tuhan. Sehingga kita tidak bisa ketemu dengan Dia. Benteng-benteng penghalang yang membuat kita tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Beberapa hari kemarin saya memberikan pesan Korean message bahwa di saat kita mau bertindak, kita berdampak dalam hidup ini, Tuhan berkata, terangmu akan merekah seperti fajar, lukamu akan sembuh, kebenaran menjadi barisan depan, kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan jadi barisan belakang. Ini satu hal yang Tuhan tunjukkan, bagaimana Allah pengen barisan depan kita adalah kebenaran, bukan barisan depan kita adalah dosa. Sehingga orang melihat diri kita adalah dosa. Orang pandang kita orang berdosa, orang pandang kita orang jahat, orang pandang kita orang curang, orang pandang kita penipu, orang pandang kita pembohong. Biar hari ini melalui kehidupan kita hari ini mau berubah, kita lihat kebenaran firman Tuhan, sehingga orang memandang kita di depan kita adalah firman Tuhan. Kebenaran menjadi perisai, kebenaran Tuhan menjadi pelindung dalam diri kita. Hari ini pesannya sangat menguatkan setiap orang yang mau bersandar kepada Tuhan. Biarlah pesan ini membangkitkan setiap kita. Biarlah pesan ini meneguhkan hati kita bahwa kita harus bersama dengan Tuhan dan harus menyingkirkan segala penghalang-penghalang itu. Dengan apa? Mari berbalik kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Tuhan, ubahkan hidup
Hari ini aku mau meninggalkan kejahatan. Hari ini aku menyingkirkan segala kejahatan. Hari ini aku mau hidup dalam kekudusan, bukan lagi dalam dosa. Tapi biarlah Tuhan Yesus Tuhan mengangkatku, dan aku mau bersama dengan Tuhan. Kiranya seperti ini menjadi seruan kita kepada Tuhan. Dan kalau saudara hari mau berdoa, mari berdoa bersama dengan saya. Saya akan berdoa saudara. Tuhan, aku berdoa hari ini buat orang-orang yang mendengar pesan ini. Mereka yang masih di dalam dosa, mereka yang masih terikat dengan hal dunia ini, terbelenggu, mereka yang merasakan ada penghalang yang mereka tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Hari ini Tuhan, aku berdoa, biar hari ini mereka ditahirkan, disembuhkan, disucikan oleh kuasa darah Yesus, dimerdekakan oleh Tuhan. Hari ini Tuhan bangkitkan kami, hari ini Tuhan pulihkan kami, Tuhan sembuhkan kami, biar kami bisa kembali mendapatkan pertolongan dari Allah. Hari ini kami bisa dikuatkan oleh Tuhan. Hari ini aku percaya Tuhan, Allah bekerja di tengah-tengah kami. Allah menyembuhkan. Percaya yang luar biasa Tuhan sedang kerjakan. Percaya hidup kami adalah hidup dibebaskan oleh Tuhan. Terima kasih buat karya yang luar biasa Tuhan. Sampai hari ini tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah menghadapi kami. Ya, Tuhan pengen kami bersama dengan Engkau, karena kami ada untuk-Mu. Kami dicipta untuk Tuhan. Terpujilah Tuhan buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hari ini terima kebebasan, terima kemenangan, terima pemulihan daripada Allah. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya hari ini saudara dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini percaya hari ini kita mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Hari ini kita mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Terima ini dan belajarlah untuk hidup terus dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan pasti mengangkat kita. Tangannya sanggup menolong kita, dan telinganya pasti sanggup mendengar semua seruan doa-doa kita. Kita merasakan indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati.